Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Selamat menonton video dan selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas materi kali ini, ada beberapa pertanyaan yang harus Ananda jawab. Yang pertama, tahukah Ananda apa itu Asmaul Husna? Yang kedua, apakah yang Ananda pikirkan ketika mendengarkan kata-kata Allah? Dan yang ketiga, mengapa kita harus mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak Bapak semuanya, adapun capaian pembelajaran kita pada elemen akidah kali ini adalah peserta didik memahami beberapa Asmaul Husna, iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mengenal makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'its. Adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan arti Asmaul Husna dengan benar. 2. Peserta didik dapat mengemukakan ayat tentang anjuran membaca Asmaul Husna ketika berdoa dengan benar. 3. Peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu dengan benar. 4. Peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qayyum dengan benar. Sebagai seorang manusia, tentu kita harus tahu siapa pencipta kita. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang mukmin. Kita harus bahkan wajib mengenal Allah. Maka salah satu cara mengenal Allah adalah dapat melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Beberapa di antaranya adalah Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Inilah 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang adakah Ananda yang tahu dan mengenal apa itu Asmaul Husna? Secara bahasa, Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata, yaitu Asma dan Husna. Asma berarti nama-nama, sedangkan Husna berarti yang baik, yang indah, dan yang bagus atau agung. Sedangkan secara lebih luas, makna Asmaul Husna ialah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang indah, yang bagus, ataupun yang agung. Berkaitan dengan Asmaul Husna ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sajizawna ma kanu ya'malun. Kata Allah, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang agung itu. Adapun Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu berarti yang maha kuat. Asmaul Husna Al-Qawiyyu menunjukkan kekuatan mutlak Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat tertandingi oleh siapapun. Allah adalah sumber segala kekuatan dan Dia yang memberikan kekuatan kepada makhluknya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah dan tidak ada yang bisa melemahkannya. Itulah Al-Qawi atau maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengenal dan memahami serta menyadari bahwa Allah lah yang maha kuat, maka tidak ada yang patut kita sombongkan.
Lain halnya seperti Fir'aun laknatullah. Dia menyombongkan dirinya karena merasa dialah yang paling kuat, paling tangguh dan paling hebat. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ia di Laut Merah. Ini menunjukkan bahwa maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun manusia yang dapat menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 52, Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Kata Allah, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksaannya. Nah, jika kita telah memahami dan mengenal bahwa Allah Maha Kuat, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyadari bahwa Allah adalah Al-Qawiyyu, artinya dapat memberikan kita ketenangan dan keyakinan bahwa kita bisa menghadapi segala tantangan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum berarti yang maha berdiri sendiri dan maha mengurus segala sesuatu. Allah adalah satu-satunya yang tidak memerlukan bantuan atau dukungan dari apapun dan siapapun. Dialah yang mengatur dan memelihara alam semesta ini dengan kesempurnaan yang dimilikinya. Bisa kita lihat begitu luar biasa dan hebatnya planet-planet yang tersusun rapi dan indah, dan itu adalah karena kemampuan Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan yang Ia miliki. Berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Qayyum ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata Allah, Allah tidak ada satupun Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Anak-anak Bapak semuanya, kita harus tahu bahwa Al-Qayyum juga berarti bahwa Allah terus-menerus mengawasi dan menjaga agar semua ciptaannya tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya. Menyebut nama ini dalam doa mengingatkan kita bahwa Allah selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya sedikit pun. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak semuanya dapat memahami dan menguasai indikator yang sudah disampaikan. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.